وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waskurulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa ketemu lagi, berkumpul di tempat ini dan secara online atau secara virtual dalam rangka untuk lebih mengenal agama Allah Subhanahu wa taala yaitu al-Islam. Gimana fidina azan ya Allah ya kum. Kita lanjutkan materi kita yaitu matan Abu Suja, ringkasan dari fikih Syafi'iyah, fikih Imam Syafi'i. Nah, kita sampai di bab Labsul Harir. Labsul Harir. memakai atau pemakaian harir, sutra, buat zahab dan emas. Pasalnya adalah wa yahrumu 'ala rijal labsul harir. Dan diharamkan buat laki-laki untuk pakai sutra. Ya, sutra ini adalah kain yang dibuat dari ulat sutra. Jadi nanti kalau ada kain yang mirip dengan itu, tapi bukan dari ulat sutra, maka itu bukan sutra. Ya, adapun yang terbuat dari ulat sutra, maka itu adalah sutra. Kemudian watakhot tumi bizahab, dan memakai cincin khotum dari emas ini. Jadi laki-laki nggak boleh pakai pakaian sutra dan nggak boleh pakai cincin dari emas. Wa yahillu lin nisa, dan dihalalkan buat wanita, artinya si sutra dan emas itu halal buat wanita. Wa qaliludz dzahab wa qasiruhu fit tahrim sawaun. Untuk laki-laki mau sedikit atau banyak sama aja. Emasnya dikit cuma buat gigi gitu. Nggak boleh. Emasnya dikit cuman bagian dari cincin, nggak boleh. Wa idza kana ba'du sawab, dan apabila sebagian kok sawab. Wa idza kana ba'du sawab, pakaian ibroisima, apabila sebagian pakaian itu dari sutra, wa ba'duhu qutnan. Qutnan ini cotton itu loh, katun itu. Terbuat dari katun atau katanan, qutnannya kapas, katanannya katun. Jazal labisahu malam yakunil ibroisihi ghaliban. Maka boleh memakainya selama sutranya tidak dominan. Jadi terkait emas sedikit nggak boleh, apalagi banyak. Terkait sutra, kalau dominannya adalah bukan sutra, maka diperbolehkan. Misalnya ada baju, terus kantongnya dari sutra, gitu. Artinya bajunya bukan sutra, tapi kantongnya aja dari sutra, boleh. Menurut madhab dari Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Matan Abu Suja, ya. Jadi begitu ya. Nanti kalau kita baca madhab lain mungkin beda lagi. Tapi ya namanya belajar kitab madhab ya seperti ini. Jadi kita fokus ke sini dulu. Kalau di sini kesannya kan bahwasanya yang diharamkan hanya menggunakan dalam cincin gitu kan. Padahal sebenarnya bisa semuanya. Cincin, gelang, kalung gitu. Kalau laki-laki di samping gelang, kalung, laki-laki juga lebih nggak boleh karena menyerupai perempuan gitu kan. Tapi umpama pun
umpama pun boleh gitu kan, pakai gelang atau kalung ya sakit. Kalau dari emas ya nggak boleh. Misal kayak haji pakaiin gelang gitu kan buat tanda identitas gitu kan. Laki-laki kan pakai gitu di Indonesia. Maka itu juga nggak boleh terbuat dari emas. Allah Ta'ala. Bertanya. Bab selanjutnya, mayal zimu fil mayit, apa yang dilakukan terhadap mayit. Berarti ini udah ganti ya. Ini tadi mas perak, sekarang ngomongkan mayit. Pasal wayal zimu fil mayiti, dan hal-hal yang harus dilakukan terhadap mayit, arba atau asya, ada 4 hal. Pertama, ghusluhu, harus dimandikan. Kemudian wa takfinuhu, dan mengkafaninya. Wassalatu alaihi, dan disolatkan. Kemudian wa dafnuhu, dan dikuburkan. Jadi ketika ya seorang muslim meninggal, maka kewajibannya adalah dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Kemudian wa isnani la yughsalani wala yusalla alaihima. Ada 2 model orang yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan atas mereka. Yaitu yang pertama asyahidu fi ma'rakatil musyrikin, yaitu orang yang mati dalam memerangi orang musyrik. Artinya orang yang mati syahid. Sehingga bahasanya ketika ini mati syahid adalah jihad yang disyariatkan, yaitu apa? Jihad yang diperintahkan oleh penguasa yang sah. Ini dalam kitab fikih yang lain dan bahkan dimasukkan dalam kitab akidah, bahwasanya jihad itu menjadi sah kalau yang merintahkan penguasa. Karena tidak ada ceritanya para sahabat berangkat sendiri jihad, tidak ada. Selalu disertai Nabi SAW atau atas izin Nabi SAW. Ini menandakan bahwasanya jihad yang benar itu atas izin pemerintah. Contoh siapa? Contoh misal, ya ini kalau di Indonesia ya tentara yang dikirim ke Papua untuk memerangi OPM. Gitu. Maka ya kalau kemudian meninggal ditembak OPM, masuk dalam kategori syahid, harusnya nggak perlu dimandikan, nggak perlu dikafani, bisa langsung dikuburkan. Tentu ya kalau kalian punya saudara-saudara tentara yang dikirim ke sana ya nasihati untuk kemudian meluruskan niat untuk mengharap pahala dari sisi Allah. Karena kasus yang saya ikuti atau saya lihat itu ada sebagian ya, bukan semua. Sebagian oknum tuh yang sampai sana itu malah mabuk-mabukan, berzina, akhirnya kena ayat 1 itu. Ada lagi yang ke sana harusnya memerangi pemberontak dalam hal ini OPM, tapi dia malah menjual peluru dan senjatanya ke OPM. Ada lagi yang dia sampai sana malah jadi preman, ya ada. Sekali lagi ini oknum ya, mayoritasnya nggak seperti itu. Maka yang harus kita perbarui atau kita perbaiki adalah niatnya. Kalau ke sana niatnya adalah untuk menjaga negara, ya, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, gitu kan, menjadi tentara, maka insya Allah kalau ketembak mati syahid, maka nggak perlu dimandikan kan, nggak perlu disolatkan. Di sini nggak perlu dimandikan dan nggak perlu disolatkan. Artinya perlu dikuburkan. Nah, kalau terkait di kafan ini, yang saya tahu kalau orang mati syahid nggak perlu dikafani. Walaupun di sini bahasanya tidak dimandikan dan tidak disolatkan, alias tetap dikafani dan dikuburkan. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua adalah wasiktul alladzi lam yatasahilu sorihan, yaitu anak yang kecil yang keguguran yang tidak menjerit ketika lahir. Lam yatasahilu sorihan, yang tidak nangis. Artinya ini udah mati di dalam perut. Jadi ini yang kedua ini terasa agak janggal ya. Karena ya kalau dalam kitab fikih yang lain kalau masih ada bentuknya gitu kan, yaitu 4 bulan ke atas gitu, maka dimandikan, dikafani dan disolatkan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian
yughassalu al-mayyitu witron, dan mayit dimandikan dalam jumlah yang ganjil. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidron, dan di awal pada saat proses mandikan dimasukkan daun sidr bidara. Ini sekarang udah ada sabunnya, sabun sidr, sabun bidara. Jadi kalau bisa mandikannya ya pakai ini, ya, sunahnya gitu. Karena nyari apa namanya? Nyari daunnya susah kalau kamu nggak nadep, gitu kan? Maka ya sebaiknya beli sabunnya. Gitu. Dan ya saya menasihatkan lagi gitu, kalau bisa ya RT atau RW gitu atau apalah gitu di desa gitu, Pak Mudin gitu, orang yang tugasnya mandikan jenazah gitu, itu sebaiknya punya gitu. Dan Mudin itu sebaiknya bukan dia yang mandikan ya, keluarganya, tapi yang Mudin ini yang bimbingnya. Karena gimana pun seorang mayit itu harus dihormati, muslim itu harus dihormati, baik sejak dia dalam kandungan, lahir, hidup, sampai dia mati pun harus dihormati. Nah, cara menghormati ya tidak sembarangan orang megang. Wa fi akhirihi syai'un min kafur, dan di air yang terakhir itu menggunakan air yang dicampur dengan kafur. Kafur di sini ya wangi-wangian, kapur barus. Dan menambahkan ini kapur barus. Jadi akhirnya kapur barus dideplok terus dimasukkan. Wa yukafinu, dan dikafani fi salasati aswab, dalam 3 pakaian putih. Walaysa fiha komisun, dan tidak menggunakan gamis, wala imamah, dan tidak pakai sorban. Ini yang laki-laki ya. Yang mayat perempuan nggak dijelaskan di sini. Kita lanjut bawahnya. Kita masuk di bab as-sholatu ala janazah, sholat jenazah. Wa yukabbiru alaihi arba'u takbirat, takbir 4 kali. Allahu Akbar, 1, 2, 3, 4. Yaqra'u al-Fatihah ba'dal ula. Yang pertama, setelah takbir pertama, bacanya adalah Al-Fatihah. Wa yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyah. Itu mengucapkan sholawat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada takbir yang kedua. Dan sholawat di sini bukan sholawat yang gimana-gimana ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu satu. Atau yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim, itu juga bisa. Tapi biasanya kelamaan Pak yang itu. Tapi yang lebih ke yang pertama tadi. Jadi jangan sholawat yang macam-macam, sholawat badar gitu, enggak ya. Wa yad'u lil mayyit ba'da salasati, dan pada takbir yang ketiga, setelah takbir yang ketiga itu berdoa untuk mayit, yaitu apa? Allahumma hadza abduka wa ibnu abdik. Ya Allah, ini adalah hambamu, anak dari hambamu. Kharaja min rauhid dunya, dia keluar dari kesenangan dunia, wa sa'atiha, dan kelapangannya, wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha, dan dia terpisah dari orang yang dicintainya, dan ahbabuhu fiha, dan orang-orang yang mencintainya yang ada di dunia, ila dzulmatil qabri wa ma huwa laqihi, panjang dan seterusnya. Kemudian artinya kalau mau pakai bacaan ini silakan gitu kan. Tapi ada juga yang pakai bacaan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini juga bisa gitu. Kemudian yang keempat itu membaca doa wa yaqulu fi rabi'ah, yaitu pada pada takbir yang keempat membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya Allah, jangan engkau halangi kami dari pahalanya. Allahumma la tahrimna ajrahu, yaitu pahala karena menyolatkan itu. Wala taftinna ba'dahu, dan jangan engkau uji kami, jangan engkau berikan fitnah kepada kami setelah kepergiannya. Waghfir lana wa lahu, dan ampunilah kami dan juga dia. Wa yusallimu ba'da rabi'ah, dan diucapkan salam setelah yang keempat. Ya, artinya kalau kita istiqomah konsisten dengan mazhab Imam Syafi'i, ya monggo ini dihafalkan ya.
Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Itu yang keempat. Kemudian dafnul mayyit, menguburnya. Wa yudafinu fi lahat, dan dikuburkan dalam lahat. Jadi setelah digali itu dikasih lahat. Lahat itu kalau di Indonesia umumnya ya, atau yang sering saya lihat tuh di pinggir sebelah mana? Sebelah barat dilubangin. Jadi dia kotak gitu, terus nanti pojokannya ini dilubangin gitu. Panjang. Nanti mayatnya ditaruh situ. Kalau di negara Arab itu tengah gitu. Kotak gitu, terus tengahnya dilubangin lagi. Ya. Nah, mana aja yang mudah ya silakan dipilih, lahat itu berbeda. Mustaqbilal kiblati, ya, mayatnya menghadap ke arah kiblat. Wa yusallu min kibali ra'sihi birifkin. Ya. Dan kemudian dimasukkan arah kepalanya dengan pelan. Jadi tadi saya bilang ya, orang Islam itu dari sejak di dalam perut, lahir, besar, ya, sampai dia mati pun kita tetap menghormatinya. Nggak boleh sembarangan. Wa yaqulul ladzi yuhliduhu, dan berkata orang-orang yang memasukkannya ke dalam lahat itu, bismillahi wa ala millati rasulillahi. Nah, ini kalau dalam madhab Imam Syafi'i dalam kitab ini ada tambahannya sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau kitab fikih lain teman sampai bismillahi wa ala millati rasulillah. Artinya kita masukkan orang ini, si jenazah ini, dengan mengucapkan bismillah, dan bismillah juga atas izin Allah dia mati dalam kondisi mengikuti agama Rasulullah SAW. Sehingga apa? Yang kita bahas dari tadi itu adalah pemakaman orang Islam. Ya. Adapun pemakaman orang kafir ya nggak seperti ini. Wa yudji'u fil qabri ba'da ay yu'ammaqo qamatu wa bastatu. Kemudian jenazahnya dibaringkan setelah digali secara dalam ayum amako. Nah, dalamnya seberapa? Qamatu wa bastatu. Ya, sedalam orang yang berdiri dengan tangan di atas. Jadi apa ya istilahnya? Orang itu kalau berdiri, kepalanya tenggelam. Umumnya orang ya, jangan ngambil orang yang paling tinggi. Ada orang tingginya 2 meter ya, jangan. Nah, kemudian tangannya dinaikkan gini. Nah, ini segini nih. Seujung tangan ini ketika orang itu tangannya dinaikkan. Ya, itu menurut madhab Imam Syafi'i sekali lagi. Ya, walaupun nggak ada dalilnya terkait ini, ya kan, tapi inilah yang diajarkan oleh Imam Syafi'i yang kemudian diingat-ingat oleh beliau, yaitu Al-Qadhi Abu Suja. Al-Qadhi Abu Suja tidak langsung belajar pada Imam Syafi'i, tapi beliau belajar fikih Imam Syafi'i selama 40 tahun. Jadi merangkum pelajaran kitab-kitab Imam Syafi'i dan murid-murid Imam Syafi'i, kemudian ya lahirlah ini. Kemudian wayusat tohu al-qabru wala yubna alaihi wala yujassos wa yusattoh, dan kubur itu diratakan, al-qabru. Artinya apa? Orang yang ngaku bermadhab Imam Syafi'i kuburannya kok pakai kijing, apalagi sampai dibangun, ya berarti dia madhabnya atau klaimnya terhadap madhab Imam Syafi'i palsu. Ya kan? Kalau kamu lihat makam orang-orang yang dianggap orang alim di Indonesia kan pada dikasih kuburan apa? Dikasih bangunan kan? Dikasih lampu gitu. Harus rata. Imam Syafi'i rata. Nah. Wala yubna alaihi, dan nggak boleh dibangun. Baik itu bangun atas kuburannya atau bangunan yang menutupi kuburan, nggak boleh. Tuh. Wala yujassos. Yujassos itu apa nih? Oh, dicat, dilabur, dikapur. Ya, sehingga dibikin kolam nggak boleh, dikasih nisan atasnya nggak boleh, dikasih bangunan juga nggak boleh.
Sayangnya apa? Kalau kita ngajarkan kayak gini, ya toh, nggak sesuai dengan apa yang ada di masyarakat. Oh, dasar Wahabi. Jangan gitu ya. Artinya ini Islam yang benar tuh kayak gini ya. Jadi jangan melebeli sesuatu pada hal yang benar itu. Nanti kita sendiri yang kena imbasnya. Ya, itu namanya memfitnah. Nah, tadi saya bilang bahwasanya doa untuk sholat jenazah ala madhab Syafi'iyah adalah ini ya. Nah, tapi ini di sini dikasih catatan bahwasanya ada doa yang tadi yang tak bilang tadi, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan seterusnya ini. Nah, cuman ini ada di madhab yang lain gitu kan. Nah, ini kalau perempuan laki-laki, kalau perempuan ya Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Oh, ini belum. Ini saya mana tadi? Wa yustohal qabru. Nah, diratakan wala yubna alaihi, tidak dibangun, wala yujasos, dan tidak dicat, tidak dikapuri. Kemudian al-buka alal mayit, nangisi mayit. Wala ba'sa bil buka, nangis gak apa-apa alal mayit untuk kematian seseorang. Min ghairi nauhin wala syakin, tapi tidak meratap dan juga tidak syak. Syaki ajib al-jaibin, yaitu merobek-robek baju. Jadi nangis nggak apa-apa, sedih namanya tinggal mati, sedih nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian sampai nampar-nampar pipi, banting-banting piring, gundul rambut, terus nyopek-nyopek baju, kejang-kejang, ini nggak boleh. Sesedih apapun kita, ya, kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama, yaitu meratapi mayat. Jadi bedakan antara sedih sama meratap. Ya. Meratap itu ada sikap fisik yang bisa menyakiti dirinya, bisa menyakiti orang lain, yang dalam rangka menunjukkan kesedihan. Dan itu orang Syiah malah justru melakukan itu. Sebagaimana orang Nasrani mencambuk dirinya karena menghayati sakitnya Isa Al-Masih ketika dicambuk, maka orang Syiah dalam rangka untuk menghayati kesedihannya atas kematian Imam Hussein, mereka juga mencambuk dirinya, bahkan melukai dirinya. Nah, ini tentu bertentangan dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu. Bahkan kalau kita membaca sejarah, Ali radhiyallahu anhu itu meninggal juga dibunuh oleh orang Khawarij yang namanya Hasan dan Husain itu nggak pernah nyambuk-nyambuk diri, nggak pernah melakukan perbuatan tercela seperti itu. Ya, jadi kita harus paham mana yang Islam yang benar, mana yang kemudian kayak Islam tapi sebenarnya bukan Islam. Kemudian wa yughazza itu. Wa yughazza ya. Ahluhu ila salasati ayyamin min dafnihi gitu. Dan dianjurkan keluarganya untuk dihibur. Yugosa ini menghibur, makanya namanya takziah. Nah, jadi kamu kalau takziah ya cari itu keluarganya, jangan takziah sampai ke rumahnya terus nggak ketemu sama keluarga, pergi gitu aja. Nah, ini nggak benar. Nah, takziah selama 3 hari kamu datengin. Nah, tujuannya apa? Ya menghibur, karena Yugosa menghibur. Menghibur itu maksudnya bukan berarti kamu suruh nyanyi, ayo karaokean yuk, enggak. Maksudnya ya kamu memberikan semacam kata-kata yang sifatnya membuat mereka ini ya lebih bersabar menerima takdir atas kematian keluarganya yang dicintainya itu, gitu ya. Kemudian wala yudafinu isnani fi qabrin ya, illa lihajatin. Nggak boleh satu kuburan itu diisi 2 kecuali kalau emang ada keperluan. Contoh keperluan apa nih? Misal bencana, mati orang banyak. Kalau dikubur satu-satu kan nggak selesai. Terus udah nggak selesai, kemungkinan jenazahnya selak, busuk gitu kan, kayak kasus tsunami. Nah, ini nggak bisa kalau satu-satu. Pas diangkat gitu, udah ambiar gitu kan. Nah, maka harus dijejer banyak ya, nggak apa-apa. Nah, dalam COVID, pas COVID masih mending tuh satu-satu tuh. Itu masih
masih baik lah. Tapi kalau kondisinya memang waktu COVID itu orang langsung mati banyak gitu kan, kalau dikubur satu-satu nanti ketemunya nanti orang terakhir masih 3 hari lagi gitu kan, nah maka satu lubang besar taruh bareng-bareng ya nggak apa-apa. Sekali lagi itu kalau ada hajat, selama masih bisa diproses satu-satu itu yang terbaik. Allah Ta'ala. Kita masuk di bab zakat. Kita bus zakat. Enak belajar mata nafsu sudah cepat selesai. Kita masuk di kitab az-zakah. Ma tajibu fihi zakah, apa-apa yang diwajibkan dalam dikeluarkan zakat, yaitu tajibu az-zakat fi khamsati asyain. Hal-hal yang diwajibkan untuk bayar zakat itu ada 5 hal. Wahia al-mawashi, hewan ternak. Ya, hewan ternak. Nah, yang dimaksud hewan ternak, yaitu nanti ada. Kemudian wal asmani, sama dari saman, yaitu duit, mau duit dolar, mau apa gitu. Kemudian wazuru' pertanian, kemudian wasamar buah-buahan, kemudian wa'urudut tijarah, harta benda yang diperjualbelikan. Ya, ada 5 ini ya. Hewan ternak, duit, kemudian pertanian, buah-buahan, dan benda yang diperdagangkan, artinya barang dagangan. Zakatul mawasi, zakat dari hewan ternak. Fa amma al mawasi fatajibu zakatu fi salasati ajnasin minha. Dan terkait dengan binatang ternak, maka diwajibkan keluar zakatnya dalam 3 jenis. Di antaranya yaitu al-ibil wal baqar wal ghanam. Yaitu yang wajib dikeluarkan zakat adalah unta, sapi, dan kambing. Sehingga dalam madhab Syafi'iyah tidak disebutkan zakat atas kuda, tidak disebutkan zakat atas ayam, tidak disebutkan zakat atas entok, burung, nggak ada. Jadi kalau kamu punya ternak burung dara 1000 ekor ya nggak keluar zakatnya. Ya. Itu jangan mengada-ada, ini ternak nih, aku ternak cacing ya keluarin zakatnya, nggak ada. Ya. Kemudian wasurutu wujub zakatil mawasi, dan syarat dari wajibnya keluar zakat untuk binatang ternak yaitu wasara itu wujub bihasiddatu asyain, syarat wajibnya ada 6. Al-Islamu, jadi binatang ternak itu punya orang Islam, bukan binatang ternaknya yang Islam, yang punyanya Islam. Wal hurriyatu, dan selain Islam dia orang merdeka, bukan budak. Kemudian wa milkut tam, dan dia memiliki secara sempurna. Jar, kambingmu berapa jar? 200 ekor pak. Keluar zakat no, bukan punya saya pak, punya Syafi'i ya. Jadi yang harus keluar zakatnya Syafi'i, bukan Fajar. Itu ya. Jadi harus milik sendiri. Kemudian wanisobu, dan mencapai 1 nisab, nisabnya binatang ternak itu. Ya, nanti beda-beda ya. Kalau kambing itu 40 ekor, kalau sapi itu 5 ekor dan seterusnya gitu. Nanti kalau sapinya 15 ekor, zakatnya berapa, seperti apa, ada lagi rinciannya gitu kan. Nah, ini nggak disebutkan detailnya di sini ya. Kemudian wal haul, dan mencapai haul yaitu setahun sekali. Jadi setahun sekali binatangnya itu mencapai nisab untuk keluar zakat. Kemudian wasaumu, yaitu digembalakan di padang lapang. Jadi ini termasuk syarat digembalakan di padang lapang. Artinya kalau itu dicencang gitu. Sebenarnya ya kalau kita memahaminya ya. Kalau dicencang, diikat di rumah itu nggak keluar zakatnya. Kalau kita memahami dengan makna terbaliknya. Jadi kalau dipersyaratkan binatang ini digembalakan di padang luas, diumbar gitu kan. Maka berarti binatang yang dicencang, diikat di rumah gitu kan. Itu tidak dikeluarkan zakatnya. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau saya lebih aman ya tetap keluar zakat aja daripada nanti kita sudah terlanjur mati, sudah terlanjur di akhirat gitu. Kita merasa di dunia nggak perlu keluar zakat, ternyata di akhirat ditagih kan repot. Jadi zakat itu bisa termasuk utang seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus dibayar. Dan kaidahnya adalah ad-dainu ilallah ahaku ayyubdo. Jadi utang kepada Allah itu lebih pantas, lebih harus, lebih utama untuk ditunaikan.
Ya bukan berarti utang kepada manusia nggak ditunaikan, tetap ditunaikan. Teman yang kepada Allah ini kalau bisa itu didahulukan. Kita masuk di zakat ad-dhahab wal fiddah, zakatnya emas dan perak. Tadi kan di sini disebutkan bahwasanya zakatnya adalah yang pertama hewan ternak, kemudian wal asman, mata uang. Nah, emas dan perak itu masuk dalam al asman ini. Karena waktu itu, ya tahu, waktu Nabi SAW, yang namanya mata uang itu ya emas dan perak. Sehingga nisabnya emas perak, artinya kalau sekarang emas perak itu kan bukan mata uang ya, tapi uang kita kertas atau koin. Ya, maka nisabnya dari si mata uang kita itu atau al asman tadi adalah emas dan perak. Wa amal asman, nah, jadi di sini kan apa namanya emas dan perak, tapi di sini dikatakan wa amal asman, mata uang, padahal yang atas emas dan perak. Gitu. Artinya yang namanya mata uang ya zaman dulu adalah emas dan perak, sehingga emas dan perak ini kalau sekarang tidak jadi mata uang, nisabnya, ya itu adalah ya kembali ke emas dan perak. Fasyai'ani, yang namanya mata uang itu ada dua, yaitu ad-dhahab wal fiddah, yaitu dari emas atau perak. Surutu wujub zakat dzahab wal fiddah, syarat wajibnya zakat emas dan perak, ya, yaitu basaro itu wujub zakat fiha khamsatu asya, syaratnya ada 5, yaitu yang pertama al-islamu, Islam sama kayak di atas, wal hurriyah, orangnya merdeka, wal milkul tam, ya, memiliki sempurna. Duitmu piro, Fi? 5 miliar, Pak. Keluar zakat dong ini. Enggak, ini punya Mas Eko. Nah, ini enggak keluar zakat, berarti yang harus keluar zakat Mas Eko. Wan nisab wal haul. Nah, ada nisab dan ada haul. Nisabnya dan haulnya ya ngikuti emas dan perak. Untuk emas 85 gram, untuk perak 200 gram. Nah, sehingga kalau kamu punya duit mencapai nisab dan haul, maka keluar zakatnya 2,5%. Bedanya dengan yang di atas yaitu nggak ada wasaum, yaitu digembalakan. Nah, kalau ini jadi 6 karena ada penggembalaan. Kenapa? Karena hewan. Nah, sedangkan yang di bawah duit kan nggak digembalakan ya. Nah, maka syaratnya ada 5. Kita masuk di zakatuz zuru' was samar. Zakatnya pertanian dan buah-buahan. Wa ammaz zuru', dan adapun pertanian, fatajibu az-zakatu, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya fiha bisalah sati syara'id. Di dalamnya ada 3 syarat. Ayyakuna mimma yazra'uhu al-adimiyun, yaitu apa yang ditanam adalah apa yang ditanam. Ayyakuna mimma yazra'uhu al-adamiyun, gini cara terjemahannya. Apa yang ditanam adalah apa yang biasa ditanam oleh manusia. Umumnya manusia itu nanam apa sih gitu loh. Oh, dia nanam apa namanya? Nanam pohon kaktus ini. Menurut saya ini nggak lazim gitu ya. Jadi itu bukan. Tapi yang umum ditanam apa sih? Padi. Terus kalau buah ya mangga, durian gitu. Terus ya jagung, yang umum lah gitu. Wa ayyakuna hutan muddahoron, termasuk pohon yang hutan, makanan pokok, muddahoron yang bisa disimpan, ya berarti konteksnya adalah padi, jagung, ketan. Ada orang bertani di atap rumah itu nanamnya pohon apa itu, kamboja Jepang, yang suka buat tanaman hias dulu, yang bawahnya kayak botol-botol itu, dan dari biji itu terus keluar tanamannya. Ada yang itu. Wa ayyakuna nisoban, dan mencapai nisob. Nah, berapa nisabnya? Nisab itu batas sehingga terkena kewajiban untuk bayar zakat. Berapa nisabnya? Yaitu wahwa khamsatu ausukin, 5 wasak, maaf. Wala kisra alaiha, dan 5 wasak ini tanpa kulit. Artinya apa? Kalau itu adalah makanan pokok kita adalah beras, maka timbangannya adalah timbangan berasnya, bukan gabahnya. Nggak pakai kulit. Di sini
5 wasak kira-kira 512. 512 kilo. Berarti setengah ton lah. Jadi kalau kita panen 2 ton, ya berarti kena zakatnya. Wa ammas simar, adapun buah-buahan, fatajibu az-zakatu, maka wajib zakat fisai aini, dalam 2 hal diantaranya yaitu samratul nakhl, buah kurma, wa samratul karom, dan buah karom, anggur. Ya, sehingga selain dari buah itu, ya sebagian ulama berpendapat tidak perlu dizakati. Jadi kalau kita ngomongkan kurma dan anggur, memang ini yang ditanam pada waktu di Arab pada waktu itu ya. Sehingga di Arab ya nggak ada buah melon, nggak ada buah macam-macam. Surutu wujub zakat az-zur was-simar, syaratnya adalah pada zakat pertanian dan zakat buah-buahan, yaitu arba'atu asya, ada 4. Al-Islam wal huriyah, Islam merdeka, milkut tam, memiliki secara sempurna, wan nisab, dan mencapai nisab. Haulnya kok nggak ada? Enggak, karena buah ini adalah setiap panen. Jadi kalau kalau dia padi panen setahun 3 kali ya setiap panen. Kalau dia kurma panennya misal setahun sekali ya setahun sekali, atau misal panennya 2 tahun sekali ya 2 tahun sekali. Pokoknya setiap panen itu. Jadi nggak ada haulnya. Nah, dalam konteks buah ini saya cenderung ya secara pribadi ya cenderung selain kurma dan anggur ya dikeluarkan zakatnya. Intinya gini, keluar zakat itu memang kita melihatnya secara fisik itu berkurang. Tapi secara non fisik pada hakikatnya zakat itu punya makna bertambah. Zakayasku itu bertumbuh gitu. Sehingga orang yang keluar zakat, ini yang saya lihat ya di pengalaman saya, itu orang yang keluar zakat, mengeluarkan zakat, benar-benar mengeluarkan zakat dengan menghitung segala macam. Itu tuh orang yang saya tahu, mereka nggak akan pernah miskin. Yang saya tahu, yang saya lihat. Jadi nggak akan ada ceritanya orang yang keluar zakat kok terus jadi miskin. Sama halnya kayak orang haji umroh. Orang haji umroh kalau kemudian tulus benar itu, niatnya benar. Itu hampir-hampir orang yang haji umroh tuh, yang saya lihat loh ya, nggak ada orang haji umroh habis haji umroh terus jatuh miskin, itu nggak ada. Tapi kalau orang menggunakan hartanya buat maksiat, entah judi, entah mabuk, entah narkoba, entah apapun gitu kan, entah hartanya juga sumbernya dari nggak benar gitu kan, korupsi lah segala macam itu hampir-hampir yang saya lihat itu nggak ada dia kemudian bertahan lama dalam kekayaannya, nggak ada. Kalau nggak dihabiskan istrinya, ya anaknya, kalau nggak malah dikebakar, kalau nggak ya dimaling gitu kan, ya nggak berkah soalnya. Nah artinya apa? Kalau ada orang kemudian punya harta haram, kemudian dia gunakan untuk haji umroh, dikeluarkan zakatnya, kurban segala macam, ya nggak berlaku kaidah yang di depan tadi, bahwasanya orang yang menggunakan hartanya pada hal yang baik, kemudian dia akan muncul keberkahan yang banyak dan bertambah banyak, nggak berlaku kayak gitu. Ya, maka yang perlu dipahami adalah sumbernya harus baik, kemudian dikeluarkan dengan cara baik, dengan niat yang baik, insya Allah dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam jumlah yang lebih baik. Nah itu. Jadi nggak ada syarat haul ya. Kemudian wa zakatu at-tijarah, zakat perniagaan, wa amma urudut tijarah, adapun barang-barang yang diperjualbelikan, diperdagangkan, fatajibu az-zakatu fiha bisyara'id, maka wajib mengeluarkan zakat atas barang itu bisyara'id al-madhkurah fil asman, dengan syarat sebagaimana tersebut dalam al-asman, dalam mata uang, yaitu mata uang yang di atas tadi gitu kan. Nih, syaratnya adalah Islam, merdeka, yaitu dimiliki dengan sempurna, nisab dan haul. Jadi ada nisab dan haul gitu kan. Artinya apa? Kalau ini misalnya toko, ya, taruhnya di Maret gitu kan, maka setiap tahun harus dihitung gitu kan. Oh pas awal mulai bulan Ramadan, berarti nanti keluar zakatnya Ramadan. Jadi kalau dibahasakan haul dalam zakat ini adalah bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi. Nah, maka mulai usaha Ramadan, maka keluar zakatnya Ramadan tahun depan. Nah, pas Ramadan awal mulai, nah itu modalnya misal 1 miliar gitu, atau 100 juta lah misal. 100 juta, sedangkan nisabnya itu kan 85 gram emas, ya kan? 85 gram emas kalau dikalikan 1 juta ya 85 juta. Mulai awal berarti kan udah
udah keluar, udah masuk, udah mencapai nisab ya. Nah, kemudian diperdagangkan, jual beli sampai akhir tahun menjadi 250 juta misalnya. Nah, sehingga yang harus diperhitungkan adalah 250 juta itu dikeluarkan 2,5%. Gitu ya. Tapi kalau kemudian dagangnya kecil-kecilan, warung biasa, modal awalnya 5 juta. Nah, kemudian 1 tahun berkembang menjadi 65 juta. Kan ada laporannya, ada catatannya toh. Nah, keuntungannya sekian, kemudian ditambah ya barang yang ada di situ sekian. Gitu. Tingkat cerita cuma jadi 65 juta. Nah, nisabnya 85 juta, berarti nggak kena zakat. Ya, seperti itulah kira-kira. Kemudian, dijelaskan. Nisabul ibil, nisabnya unta. Wa awwalu nisabil ibil khams. Nah, unta yang pertama kali dizakati adalah ketika sudah 5 ekor. Wa fiha syatun. Wa fiha syatun. Dan dia dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Jadi kalau punya 5 ekor unta baru keluar. Punya 4 enggak, punya 3 enggak, punya 2 enggak, punya 1 enggak. Wa fi asr satani, dan tiap 10 tadi 5 1 ekor, kalau kemudian 10 berarti kambingnya yang dikeluarkan 2. Kemudian wa fi khamsati asrah salasa siyahin, dia mengeluarkan 3 ekor. Kelipatannya ya kalau lihat ini. Sampai kapan? Sampai yang wa isrun, sampai 4. Sampai 20, maka 4 ekor kambing. Nah, kalau 20 lebih, wa fi khamsati wa isrun, ya toh, maka yang zakatnya bukan lagi kambing, tapi bintu makhot. Bintu makhot di sini, saya itu nggak hafal ya nama-nama ini. Bintu makhot 45. Unta betina yang umurnya 1 tahun, masuk umur kedua. Dari dulu saya nggak hafal. Bintu labun, ya. Unta betina yang berumur 2 tahun, masuk tahun ketiga, dan seterusnya. Jadi kalau jumlahnya ini berubah, maka ini zakatnya udah unta semua nih. Cuman unta dengan kriteria umur-umuran ini. Unta betina umur sekian, unta betina umur sekian, umur sekian. Itu ada nama-namanya sendiri. Ya. Kemudian wa nisabul baqar, nisabnya sapi. Wa awwalu nisabul baqar salasun. Sapi pertama kali dikeluarkan zakatnya kalau sapinya ada 30 ekor. Wa fiha tabi, dan itu yang dikeluarkan adalah tabi. Tabi itu juga ada sendiri. Sapi umur berapa nih? Sapi umur 1 tahun namanya tabi. Kemudian wafi arba'ina musinnah, ya. Dan pada sapi dengan jumlah 40, maka yang dikeluarkan musinnah. Musinnah itu ada sendiri apa nih? Sapi umur 2 tahun. Ya, ya kalau bisa hafal alhamdulillah, tapi kalau nggak hafal ya nanti dibuka lagi kitabnya. Kalau misal kamu usaha sapi, sapinya ada 200, nggak mau buka, gitu. Padahal udah keluar zakatnya berkali-kali. Gitu. Wa ala hadza abdan fakisun, dan dikiaskan yang lain mengikuti hal ini untuk selamanya. Artinya kalau punya kerbau misal gitu, ya kan yang mirip dengan sapi kan kerbau. Kemudian wa nisabul ghanam, nisabnya kambing, wa awalun nisabul ghanam, pertama kali kambing keluar zakatnya yaitu arbaun 40 ekor, wa fiha syatun jaza'ah, yaitu keluar 1 ekor kambing yang jaza'ah. Jaza'ahnya apa nih? Umur 1 tahun dan masuk tahun kedua. Jadi kalau bahasa para peternak itu spoil itu. Minad do'ni au saniyatun minal magzi, yaitu dari kalangan biri-biri atau saniyah dari kalangan kambing. Dan seterusnya ya. Wa fi mi'ati ihda wa isruna satani, pada 121 keluar 2 ekor, kemudian pada 201 keluar 4 ekor, 3 ekor, salah satu siyahin. Wa fi arba'umi'ah, pada 400 keluar arba'u siyahin. Nah, selanjutnya 500 dan seterusnya, maka setiap 100 ekornya keluar 1.
Zakatul mal mustarok, zakat harta bersama. Jadi Fajar sama Safi kongsian. Nah, kongsian kambing. Fajar punya 50, Safi punya 200, 250 gitu. Pasalnya adalah wal khalitanu, dan orang yang bersekutu yuzakkiyani zakat al-wahid, maka dia keluar zakat sekali. Bisa babi, bisa ba'ati, bisa ba'in syara'id, bisa ba'i syara'id dengan 7 syarat. Yang pertama idza kana al-mirahu wahidan. Apabila ya kandangnya itu satu. Jadi bukan kandangnya dipisah-pisah, nyampur gitu. Kemudian wal misrohu wahidan, digembalakan juga di satu tempat. Jadi misal mereka punya lapangan buat gembalakan, terus kandangnya satu, campur situ. Kan ada tau peternak kayak gitu, peternak yang kemudian dia buka investasi. Siapa yang mau investasi ini, saya modalnya punya kandang, punya lapangan buat gembala, ya siapa yang mau investasi kambing. Ya. Kemudian wal mar'a wahid, dan padang rumputnya ya satu. Wal fahlu wahdan, dan tempat minumnya satu. Maksudnya ya minumnya di satu tempat. Jadi biasanya kalau ada padang buat gembala itu kadang ada apa jenenge, semacam blumbang itu yang isinya air itu. Situ minumnya. Wal masrobu wahidan. Maaf. Wal fahlan di sini pejantan ya. Pejantannya satu, maksudnya ya di situ aja. Jantannya itu berkeliling di antara para betinanya. Wal masrobu wahidan, tempat minumnya satu. Wal halibu wahidan, dan tempat merah susunya satu. Wa maudi'u al halibu wahidan, tempat minumnya satu, tempat merah susunya satu. Wal halibu wahidan, susunya yo satu, tempat prosesnya satu. Kemudian wa maudi'ul halib wahidan, dan tempat pemerahannya juga satu. Di sini tulisannya sabak ya, sabak 7, tapi di sini baru 6. Yang kelewat ini wal halibu wahidan, susunya satu. Susunya satu tuh maksudnya ya dia di situ aja tuh, ketika punya anak si binatang itu, anaknya ya di situ nyusunya sama induk-induknya. Kemudian naso ibu adzhab wal fiddah, nisab emas dan perak. Wa nisabu dzahab aisruna miskolan, yaitu 20 miskol. Di sini sudah dikasih note, yaitu 85 gram emas. Wa fihi rubul usr, zakatnya adalah 1/40, yaitu 2,5. Wa huwa nisfu miskolun, setengah dari 1 miskol. Ya 2,5% dari 85 gram lah. Wa fiha zada bihisabihi, dan kemudian di sini dikatakan untuk selebihnya dizakati menurut perhitungan itu. Artinya ya kalau lebih dari 85 gram, atau misal 90 gram, ya 2,5%-nya. Ya, bukan, ada orang yang berpendapat tiap 85 gram adalah 2,5%, maka lebihannya kalau nggak nyampe 85 gram maka nggak keluar zakat. Ini salah ya. Jadi lebihannya di atas 85 gram itu tetap keluar zakat. Wa nisabul waraqi mi'atan dirhamun, dan zakat dari al-waraq sini, waraq diterjemahkan mata uang perak gitu, yaitu 200 dirham bihi rubul usur, yaitu 1/40-nya, yaitu 5 dirham. Jadi waraq di sini diterjemahkan sebagai mata uang perak. Jumlahnya nisabnya perak itu adalah 200 dirham. 200 dirham. Kalau digramkan ternyata 595 gram. 595 gram, 200 dirham. Nah, maka zakatnya adalah 5 dirham. Atau kan dari 205 dirham. Berarti kalau ini 595 gram emas, emas perak, maka 2,5%-nya. Berapa emas? Habibi?
2,5% dari 595 gram berapa Habibi? Daripada ngantuk Habibi, hitung Habibi. Kemudian hitung, tak tunggu jawabannya. Kemudian wa fiha zada bi hisabihi. Jadi kalau lebih dari 200 dirham atau lebih dari 595 gram, misal 600 gram itu kan, maka 2,5-nya. Berapa Habibi? Woi, berapa? Kalkulatormu itu loh. Kamu malah menghayal. 2,5% dari 595. Udah punya kalkulator nggak bisa pakai. Yang lain ngitung. Piro jar? Oh, Syafi'i, piro Syafi'i? Jangan nggak bisa mencet 2,5%. Berapa Bibi? Kalau ngantuk itu saya punya temen tuh tidur dia kalau sekolah atau kalau nyantri. Tapi kalau ditanyain ustadznya atau gurunya tuh langsung jawab. Set. Nah, jawabannya bener lagi. Nah, itu yang hebat tuh gitu. Udah ngantuk, suruh ngitung pakai kalkulator aja. Bukan ngitung jari loh. Nggak bisa. Berapa Bibi? Bibi. Udah jar. B. Berapa? Piro, V? Hah? Alah, Pak Ijo. 14,9 gram dari perak. Jangan gitu ya, perhatian gitu loh. Udah nggak perhatian, suruh ngitung nggak bisa gitu. Kemudian wala tajibu fil holiyi al mubahi zakah. Tidak ada zakat pada perhiasan yang mubah, yang dipakai. Selama dipakai ya, bukan disimpan. Jadi kamu misal punya cincin 50 tapi kamu pakai gitu. Nah, makanya gantian ya nggak apa-apa. Itu nggak keluar zakat. Tapi kalau kemudian jelas-jelas nggak kamu pakai, kamu simpan, ya maka ya itu keluar zakat. Oke lah. Silakan kalau ada pertanyaan dikirimkan ke kolom chat. Sambil kita lanjutkan. Nisabuz zuru' wassimar. Adapun nisabnya pertanian dan juga buah-buahan. Wa nisabuz zuru' wassimar khamsu ausak. Yaitu nisabnya untuk buah-buahan dan pertanian yaitu 5,1 ausak, 5 wasak. Wahia alfu wasittu mi'ah ritlin bil iraq, yaitu situmi'ah 1.600. Di sini dikatakan ritel bil iraq. Ini takaran orang Irak. Namanya ritel. Ya mungkin kalau kita literan gitu. Tapi ini saya belum pernah lihat barangnya. Wa fiha zada bihisabih, dan kalau lebih ya tinggal dikalikan, tinggal diukur. Wahia in sukyat bima is-sama, apabila kemudian dialiri dengan air dari langit alias hujan, atau yang dari permukaan bumi ya berarti sungai. Artinya orangnya ini nggak punya usaha khusus untuk mengeluarkan airnya, tinggal nunggu hujan atau tinggal mengalirkan dari sungai, maka ya, dia adalah, ini kalimatnya kurang, al-usr di sini adalah 10%. Ya. 1 ton maka keluar 100 kilo. Kalau pakai air hujan atau air sungai. Wa in suqiyat bidulabin, apabila disiram dengan pompa, nanti ada usaha, apakah tangan kiri, apakah pakai binatang, apakah pakai mesin, au nadahin, atau pakai alat siram, maka nisful ausr, 1/20 atau 5%. Setengahnya dari 10%, 5%.
Nah, ini harus dipahami ya buat orang mertuanya yang petani, kasih tahu untuk keluar zakat Pak. Kalau nggak keluar nanti di akhirat ditagih. Kemudian takwim urudut tijarah, perhitungan barang-barang perdagangan. Pasalnya adalah wa tuqawwamu urudut tijarah inda akhiril haul. Dan perhitungan zakat jual beli itu pada akhir haul, yaitu akhir tahun, bima isturiat bihi wa yukhraju min dzalika rubu'ul usr. Dan harga dari berapa barang itu dibeli, artinya harga jual bukan harga beli, maaf, bukan harga jual. Kemudian wa yukhraju min dzalika rubu'ul usr, dan dikeluarkan yaitu 1/40, 2,5-nya. Jadi tadi saya bilang modal awalnya 5 juta, tapi ini nek laku semua jadi 10 juta, maka hitungannya ya 5 jutanya bukan 10 jutanya. Jadi harga beli bukan harga jual. Nah, sehingga kalau misal ya kita udah jual beli dapat duit 100 juta, maka ini sebagai pendapatan uangnya 100 juta kita pegang. Walaupun duitnya udah duit yang tersisa ya. Dan di akhir tahun itu ada duit 100 juta, terus plus barang dagangan dengan nilai 200 juta, maka ya keluar zakatnya 2,5%. Gitu. Tapi kalau duitnya hasil jualan udah dipakai buat makan, buat apa ya nggak usah dihitung. Itu udah terpakai lah. Tapi jangan sampai kemudian, oh ini biar nggak kena zakat kita pakai dulu, ini salah ya. Jadi kalau emang duitnya ada ya hitung. Nah, saya cenderung nyari amannya ya, saya tanya ke anak buah itu, omsetnya tahun ini berapa? Jadi saya pakai omset. Omsetnya misal ya 1 miliar. Ya. Terus dagangan yang tersisa berapa? Oh 500 juta. Ya. Berarti 1 miliar tambah 500 juta, 2,5%. Gitu. Kemudian mamastukhrija min ma'adinidz zahabi wal fiddati, dan tambang emas dan perak yang telah digali atau harus keluar. Ukhraju min huruful usur, yaitu 1/40 atau 2,5% filhal pada saat itu, pada saat digali itu loh. Jadi nggak nunggu setahun. Pas kamu gali, kamu dapat pas 1 kilo ya keluar 2,5%. Dan juga di sini tidak ada nisabnya. Jadi begitu kamu dapat berapapun kamu keluar 2,5%. Wa mayu jatuh minar rikaz, dan apa yang didapatkan dari harta karun, harta yang tertimbun. Fafihi al-khumus, maka zakatnya 1/5 atau 20%. Ya, zakat barang temuan dalam tanah 20%, zakat pertambangan 2,5%. Kita masuk di zakat fitr. Kita selesaikan dulu sampai zakat ya. Besok biar masuk di bab puasa. Zakat fitr. Wa tajibu zakatul fitr bi salasati asya. Zakat fitr diwajibkan pada 3 hal, pada 3 kondisi, pada 3 syarat. Al-Islam, orangnya Islam. Kemudian wa yaghrubu syams min akhiri yaumi min syahri Ramadan, yaitu dia bisa hidup dalam kondisi matahari terbenam pada bulan Ramadan di akhir. Kemudian wujudul fadli an quwwatihi wa quwwati ayalihi fi dzalikal yaum. Kemudian ada makanan yang bisa digunakan untuk mengeluarkan zakat. Orangnya miskin, punyanya makanan cuma setengah kilo, anaknya ada 2 gitu kan. Harus dimasak sendiri buat dimakan, maka nggak wajib keluar zakat. Menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi nggak perlu ngutang juga. Kalau memang kondisinya gitu loh ya. Tapi kalau dia punya duit 1 juta, berasnya aja cuma setengah kilo, tapi duitnya 1 juta ya harus beli beras. Jangan, pokoknya dari kewajiban-kewajiban ini jangan menghindar kalau emang kita punya. Tapi kalau emang nggak punya, maka emang ada rukhsah untuk tidak keluar zakat. Gitu ya. Wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu, dan dia seorang muslim itu berkeluarkan zakat fitrah atas dirinya dan atas mereka yang ditanggung nafkahnya. Jadi kalau anak dieloni mboke, maka tanggung jawab anak itu untuk keluar zakat fitrah untuk ibunya. Nah, bapak seorang suami atau punya anak dan istri, maka anak istri ini tanggungan suaminya. Oh kok suaminya nggak ada, dia janda, nah, si wanita ini menanggung anak-anaknya, mencarikan nafkah, maka dia yang mengeluarkan zakatnya, dan seterusnya. Lah mertua, tanggungan siapa? Lah mertuanya ikut siapa? Mertuanya ikut anaknya sendiri ya, anaknya sendiri. Mertuanya ikut kita ya, kita yang mengeluarkan zakat. Minal muslimina so'an itu.
Nah, dari orang Islam ya 1 sok. Kurang ini kalimat. Min kuwati baladihi wa qudratu wa qadruhu khamsatu artolin wasalsu bil Iraq, yang ukurannya adalah kalau dikilokan ya sekitar inilah 2,5 kilo, atau kalau diliterkan sekitar 3 liter. Kemudian kepada siapa diberikan? Wa man tadfa'u lahu az-zakah, kepada siapa zakat ini disampaikan? Wa tadfa'u zakah ila asnafis samaniyah alladhi dzakarahumullahu ta'ala fi kitabihil aziz fi qauli ta'ala, yaitu diberikan kepada 8 golongan, 8 asnaf yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara. Ini untuk fuqara. Nah, kemudian wal masakin, orang-orang miskin, wal amilin, para amil yang alaiha, yang menjalankan zakat itu, wal mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang diharapkan masuk Islam, kemudian wa firriqab, untuk membebaskan budak, bisa. Artinya kalau ada orang Islam, Muslim, dia ahli ibadah atau mungkin ahli ilmu, kalau ada di budak bisa dibebaskan. Wal gharimin, orang terlilit utang, wa fisabilillah, untuk jihad di jalan Allah, wa ibnus sabil, dan orang yang berperjalanan tapi tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faridatan minallah wallahu alimun hakim, itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu dan Maha bijaksana. Tahu siapa yang bayar, siapa yang enggak. Bijaksana dalam artian apa? Bahwasanya kalau kamu keluar zakat, ya Allah akan mengembalikan dengan yang lebih baik. Allah taala. Wa ila man yujadu minhum, dan zakat ini diberikan kepada siapa aja yang ada pada dari mereka. Artinya enggak harus 8-8-nya. Di kampung itu banyak janda, ya kasihkan jandanya. Di kampung itu banyak orang terlilit utang, ya bebaskan utang-utang mereka dari zakat. Wala yaqtasiru ala aqalla min salasatin min kulli sinfun sinfin illal amil. Dan sedikitnya tidak boleh kurang dari 3 orang dari setiap golongan atau selain amil. Jadi dalam madhab ini ya beliau berpendapat dari 8 asnaf itu minimal 3 golongan. 4 tambah amil jadi 4. Ya, walaupun nanti di kitab fikih yang lain siapapun bisa, nggak harus 4-4-nya. Kemudian wala tudfa'u lahu az-zakah, dan siapa yang tidak boleh diberi zakat, wa khamsatun, ada 5, la yajuzu daf'uha ilaihim, tidak boleh dikasih zakat, yaitu al-ghani, orang kaya, bimalin au kasbin, yang dia punya harta atau punya usaha. Ngaku-ngaku miskin tapi dia punya bisnis macam-macam, ini enggak boleh. Aku miskin, enggak punya duit, tapi dia punya sawah 5 hektar, enggak boleh. Kemudian wal abdu, ini enggak boleh dikasih zakat. Budak enggak boleh dikasih zakat. Kenapa? Karena dia ditanggung sama tuannya. Artinya dia ngikut tuannya. Tuannya kaya ya berarti dia ditanggung, kecuali tuannya orang miskin. Nah, itu beda lagi. Lah masuk orang miskin punya budak, ya ada. Dulu kaya kemudian terlilit utang. Kemudian hartanya tinggal budaknya doang. Lah kok nggak dijual sekalian budaknya? Lah mungkin tuannya ini tua, jadi budaknya ini perlu untuk memapah, megangi, bantu-bantu gitu. Kemudian wabanu Hashim, wabanu Al-Muttalib, yaitu keluarga Bani Hashim dan keluarga Bani Muttalib. Artinya kalau sekarang ya gampang, babi boleh menerima zakat karena mereka keluarga dari keluarga Nabi SAW. Wal kafir, dan orang kafir nggak boleh. Kecuali apa? Mu'allaf. Jadi ada orang kafir yang kamu harapkan dia masuk Islam, ya boleh kamu kasih. Tapi kalau nyata-nyata kafir, udah dikasih zakat tiap tahun selama 5 tahun kok nggak ada perubahan, ya sudah nggak usah dipedulikan. Wa man talzimu al-muzaki nafaqatuhu la yadfa'uha ilaihim ilaihim basimil bi ismil fuqara wal masakin. Wa man talzamu, dan orang-orang yang wajib dinafkahi oleh orang yang berzakat, ini juga nggak boleh dikasih zakat. Nah, jadi ada mbah-mbah tua gitu, ternyata anaknya kaya, ini nggak boleh dikasih zakat karena anaknya kaya. La tadfa'uha ilaihim, maka tidak boleh diberikan zakat. Ya, bi ismil fuqara, meskipun mereka fakir atau miskin. Mbah tua nggak kerja, atau janda tua, atau mungkin
kakek-kakek tua, pokoknya orang-orang kelihatan miskin gitu, tapi ternyata anaknya kaya raya, maka nggak boleh dikasih zakat. Ya, gampangnya ginilah. Maka kalau kamu lihat pas bagi-bagi zakat, kamu lihat ada rumah gede, gedongan, punya dia sendiri, di dalamnya ada mbah tua, kamu nggak boleh ke situ ngetok untuk ngasih zakat. Paham ya? Jadi harus kemudian ke orang-orang yang memang benar-benar tidak mampu.